Warga heboh dan terheran karena kedatangan sebuah helikopter yang hendak mendarat di halaman desa itu. Ada apa ini? Mengapa harus mendarat di situ? Baiklah pemirsa, marilah kita mulai kisahnya. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sebuah desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan jalan setapak dan jembatan gantung dari kayu tua, hiduplah seorang bocah bernama Rifki. Tubuhnya kecil, kulitnya legam terbakar matahari, tapi di balik matanya yang tajam, tersimpan mimpi yang tak pernah padam. Setiap sore setelah pulang sekolah, Rifki akan duduk di bukit kecil di belakang rumahnya, menatap langit dan menggambar pesawat di tanah dengan ranting. Suatu hari nanti aku akan jadi orang besar. Aku akan pergi ke luar negeri, kuliah, dan kembali ke sini naik helikopter, katanya dengan semangat. Namun, setiap kali ia berbicara tentang mimpinya, anak-anak lain di kampung selalu menertawakannya. Ngomong apa kamu? Kita ini cuma bocah kampung jauh dari kota. Apa yang bisa kita harapkan di sini? Ejek Wanto, anak kepala dusun yang paling sering jadi pemimpin di antara mereka. Yang lain pun ikut tergelak. Rifki tidak membalas. Ia hanya tersenyum, lalu kembali menatap langit. Dalam hatinya, ia berkata, biarlah mereka tertawa hari ini, tapi aku tidak akan berhenti bermimpi. Ibunya, seorang janda penjual pisang goreng di pasar desa, selalu menjadi penyemangat satu-satunya. Nak, orang boleh lahir di mana saja, tapi cita-cita itu tidak kenal tempat. Teruslah belajar, teruslah percaya. Sejak itu, Rifki makin giat belajar. Ia meminjam buku dari guru sekolah, mencatat semua pelajaran dengan rapi, dan seringkali terlihat membaca di bawah cahaya lampu minyak ketika malam telah larut. Namun ada satu hal yang makin sering mengisi benaknya belakangan ini. Rifki mulai berangan-angan, ingin keluar dari desa. Ia membayangkan bisa melihat kota besar, gedung tinggi, lampu-lampu terang, dan jalanan ramai yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dalam angan-angannya, dunia di luar sana seperti petualangan besar yang menunggunya untuk dijelajahi. Dari angan-angannya itulah, semesta seakan menjawab perlahan. Namun nasib baik belum juga menyapanya, hingga saat usianya masuk kelas menengah. Saat sekolah itu, ayah temannya yang seorang pengusaha kecil mengajak Rifki untuk ikut bekerja di toko sembako di kota Medan, agar bisa menabung untuk masa depan. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan. Dan dari sanalah, perjalanan panjang Rifki dimulai. Senyumnya kecil penuh harapan, meskipun sebenarnya ada sedikit ketakutan dalam hatinya karena sebentar lagi dia akan menghadapi realita kehidupan yang lebih menantang. Namun dia yakin inilah jalan hidupnya yang harus dia lalui. Sampailah pada hari di mana Rifki mulai bekerja. Di tengah kota Medan sebuah toko sembako kecil. Di balik meja toko kecil, Rifki tetap menyimpan mimpinya. Mimpi besar yang tak pernah surut meski ia kini berada di antara rak tepung dan karung beras. Hari-hari Rifki di toko sembako itu dimulai sejak matahari belum terbit. Ia tidur di gudang toko, beralas tikar tipis dan bantal dari karung beras. Setiap pagi, ia harus membuka toko, menyapu halaman, menata barang, hingga mengangkat karung-karung berat ke truk pengiriman. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap sibuk dengan impian. Setiap kali sempat duduk di belakang toko, Rifki menyelipkan waktu membaca buku bekas yang ia beli murah dari pedagang loak. Ia membaca tentang kisah orang-orang sukses, tentang internet, bahkan tentang bisnis online yang saat itu masih terasa asing baginya. Ia belum paham semuanya, tapi setiap kata membakar semangatnya. Ada satu tempat yang menjadi pelabuhan pikirannya saat istirahat di hari-hari tertentu, yaitu Masjid Darul Mutakin yang terletak 2 gang dari tempat ia bekerja. Di sana, ada perpustakaan kecil namun bersih dan nyaman. Yang istimewa, di pojok ruangan terdapat satu sudut khusus bertuliskan, Pojok Pengembangan Ekonomi Umat. Di tempat itulah Rifki menemukan berbagai buku tentang wirausaha, manajemen keuangan, bahkan strategi membangun karir dari nol. Ia membaca buku-buku seperti biografi pengusaha Muslim dunia, bisnis dari nol tanpa modal, hingga rahasia membangun merek pribadi. Kadang-kadang, ia duduk berjam-jam di situ sambil mencatat poin-poin penting di buku tulis bekas yang sampulnya sudah lusuh. Petugas masjid mulai mengenalnya sebagai anak muda yang haus ilmu dan penuh tekad.
Beberapa jemaah juga sesekali memberinya saran dan motivasi. Pemilik toko yang juga ayah dari temannya mempercayainya. Kamu anak jujur, Rifki. Tapi jangan cuma kuat angkat karung. Kuatkan juga pikiranmu. Dunia ini luas. Lebih luas dari toko ini. Sampanlah pada tahun ketiga Rifki bekerja sebagai kulo toko. Dan semangatnya tak pernah padam. Dia tahu bahwa saat inilah saatnya dia menuju langkah berikutnya. Dari kisah-kisah sukses yang dia baca banyak diantaranya bermula dari pendidikan beasiswa. Dari situlah Rifki mulai merencanakan untuk mengikuti tes-tes beasiswa. Malam hari, setelah pekerjaan selesai, Rifki meminjam ponsel tua anak majikannya untuk mencari tahu tentang kuliah beasiswa. Ia mulai mengenal kata-kata baru seperti startup, digital marketing, dan beasiswa luar negeri. Ia bahkan diam-diam menulis email ke beberapa yayasan pendidikan dan lembaga sosial yang ia temukan. Satu hari, saat hujan turun deras dan toko tutup lebih awal, Rifki duduk di bawah atap seng sambil merenung. Di tangan kanannya tergenggam sebuah brosur beasiswa ke luar negeri yang dikirim oleh salah satu yayasan pendidikan. Ia menatapnya lama, seperti sedang membacanya dengan hati. Namun hidup tak langsung memberi jalan mulus. Salah satu karyawan senior di toko merasa terganggu oleh semangat Rifki yang dianggap terlalu banyak berharap. Udah, Ki. Kerja aja yang bener. Ngimpi terus nanti kecewa. Sindirnya. Rifki hanya diam. Tapi dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa dirinya memang bukan terlahir untuk sekadar jadi kuli toko seumur hidup. Beberapa bulan berlalu. Rifki mendaftar beasiswa lewat sebuah program online. Ia harus menulis esai, mengisi formulir panjang, dan bahkan mengirimkan surat rekomendasi dari kepala desa. Ia lakukan semua itu sendiri, dengan bantuan warnet yang berjarak hampir 2 kilometer dari tempat tinggalnya. Hingga akhirnya, suatu malam, saat ia sedang mengangkat dus mie instan ke rak atas, ponsel tua yang ia pinjam berbunyi. Sebuah email masuk. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuat matanya berkaca-kaca. Selamat, kamu terpilih sebagai penerima beasiswa ke luar negeri. Tubuhnya gemetar. Ia langsung bersujud di lantai toko yang dingin, tak peduli karung-karung yang berserakan di sekitarnya. Perjalanan baru akan dimulai, tapi Rifki tahu, ini baru awal dari ratusan rintangan yang harus ia taklukkan. Rifki akhirnya menginjakan kakinya di negeri yang dulu hanya bisa ia bayangkan lewat gambar-gambar di buku dan layar komputer warnet. Udara asing menyambutnya. Begitu pula budaya dan bahasa yang sepenuhnya berbeda dari kampung halamannya. Ia menjadi satu dari puluhan penerima beasiswa dari berbagai negara berkembang, yang dikumpulkan dalam program pengembangan wirausaha global. Namun, sejak hari pertama, Rifki sadar bahwa kehidupan di luar negeri tidaklah mudah. Meskipun semua biaya kuliah dan tempat tinggal ditanggung, ia tetap harus bertahan hidup dengan keterbatasan. Uang sakunya pas-pasan, dan cuaca dingin menusuk tulang membuat tubuhnya sering sakit. Yang paling menyakitkan adalah rasa sepi. Ia tidak punya keluarga, tidak ada teman sekampung. Bahasa Inggrisnya terbatas, logat desanya kental, dan ia sering kesulitan mengikuti pelajaran di awal-awal semester. Beberapa mahasiswa lain menatapnya aneh, sebagian bahkan terang-terangan meremehkannya. Suatu malam, Rifki duduk sendiri di balkon asrama. Ia menggenggam foto ibunya yang selalu ia simpan di dompet. Bu, Rifki nggak boleh nyerah. Ini demi masa depan kita, bisiknya dalam hati. Di sela-sela waktu luang, Rifki tetap mempertahankan kebiasaannya membaca. Ia mencari buku-buku digital tentang bisnis rintisan, mempelajari tren pasar global, serta strategi membangun produk dari nol. Ia juga mulai aktif dalam forum-forum mahasiswa dan pelatihan online yang ditawarkan oleh kampus. Suatu hari, ia menghadiri seminar tentang teknologi pertanian. Topik itu seketika mengingatkannya pada kampung halamannya yang kaya akan hasil tani, namun tak pernah berkembang karena keterbatasan akses dan wawasan. Sebuah ide mulai tumbuh di benaknya. Bagaimana kalau aku bangun aplikasi untuk petani desa? Yang bisa menyambungkan mereka langsung ke pembeli besar, tanpa perantara yang makan untung terlalu besar. Ide itu sederhana, tapi baginya seperti api kecil yang menyalakan harapan besar. Ia mulai menyusun konsep, menggambar alur sistem di kertas,
dan meminta saran dari dosen pembimbingnya. Dosen itu awalnya ragu, tapi melihat semangat Rifki yang tak pernah padam, ia mulai membantu. You have something unique way, Rifki. This idea is rooted in your own life. That's powerful. Namun jalan menuju realisasi tidak mudah. Rifki harus bersaing dengan mahasiswa lain yang lebih fasih teknologi, lebih mahir bahasa, dan punya koneksi luas. Ia sempat gagal saat mengikuti kompetisi rencana bisnis. Bahkan idenya ditertawakan oleh beberapa peserta. Mereka menyebutnya The Village App dengan nada mengejek. Rifki pulang dari kompetisi itu dengan kepala tertunduk. Tapi malam itu, ia kembali menatap foto ibunya. Ia tahu, tidak ada yang instan. Semua butuh waktu. Semua butuh jatuh dulu, untuk kemudian berdiri lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, ada pengumuman kompetisi inkubasi bisnis berbasis sosial untuk negara berkembang. Rifki mendaftar lagi, kali ini dengan persiapan lebih matang. Ia menyempurnakan idenya, membuat simulasi, dan mempresentasikannya dengan penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya, ide Rifki tidak hanya didengar, tapi diapresiasi. Ia lolos ke tahap final. Dan disitulah, pintu-pintu baru mulai terbuka lebar. Kemenangan Rifki di kompetisi inkubasi bisnis itu menjadi titik balik hidupnya. Ia tidak hanya membawa pulang hadiah uang pembinaan, tetapi juga mendapatkan akses pendampingan dari mentor bisnis kelas dunia dan undangan presentasi ke forum-forum internasional. Dalam presentasinya, Rifki tidak pernah menyembunyikan asal-usulnya. Ia selalu membuka dengan cerita tentang kampungnya, tentang ibunya yang menjual hasil tani ke pasar tanpa tahu harga yang adil, tentang para petani yang hidup seadanya meski tanah mereka subur. Saya ingin memberi alat pada mereka, bukan sekadar bantuan. Saya ingin mereka punya kuasa atas hasil panennya sendiri. Kata-kata Rifki menyentuh banyak hati. Ia mulai dikenal sebagai sosok muda dari desa terpencil yang punya visi besar. Beberapa investor mulai mendekatinya. Tawaran pun datang. Namun Rifki tidak ingin gegabah. Ia memilih untuk membangun secara bertahap, tidak ingin kehilangan arah dari niat awalnya. Dengan bantuan mentor, ia membentuk tim kecil yang terdiri dari mahasiswa internasional yang juga punya latar belakang serupa. Mereka berasal dari kampung, desa, atau pelosok di negara masing-masing. Mereka membentuk startup bernama Tanihub Nusantara, yang fokus pada digitalisasi hasil tani dan distribusi langsung ke pembeli besar. Tahun pertama adalah tahun penuh tantangan. Aplikasi mereka sempat tidak berjalan maksimal. Jaringan mitra petani belum luas, dan modal terbatas. Rifki bahkan harus rela hidup seadanya, menyisihkan sebagian uang makannya untuk menutupi kekurangan dana operasional. Namun seperti biasa, ia tidak menyerah. Ia pulang ke Indonesia selama 2 bulan, mengunjungi desa-desa, bertemu langsung dengan petani, mengenalkan aplikasi buatannya. Ia tidak datang sebagai anak sukses, tapi sebagai anak desa yang kembali untuk berbagi harapan. Pak Junaedi, petani tua dari kampung sebelah, awalnya ragu. Tapi setelah melihat Rifki menjelaskan dengan antusias, ia mencoba bergabung. Dan saat hasil panennya akhirnya dibeli langsung oleh restoran besar di kota dengan harga jauh lebih tinggi, ia berkata lirih, "Nak Rifki, kau ini hadiah dari Allah." Dari mulut ke mulut, aplikasi Rifki mulai dikenal. Desa-desa mulai mendaftar. Beberapa koperasi pun tertarik menjalin kerjasama. Pelan tapi pasti, nama Rifki mulai masuk ke pemberitaan nasional sebagai anak desa yang membalik nasib lewat teknologi. Namun pencapaiannya belum membuatnya merasa cukup. Di sela kesibukannya, Rifki kembali menulis. Ia membuat catatan harian yang ia beri judul Langkah Kecil dari Pinggir Hutan, yang kelak menjadi buku motivasi laris. Hidup Rifki berubah, tapi ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Suatu hari, ia menerima undangan dari pemerintah daerah untuk berbicara di depan ribuan siswa sekolah menengah di daerah pedalaman. Saat berdiri di atas panggung sederhana, Rifki menatap ratusan wajah muda yang tampak penasaran padanya. Ia membuka pidatonya dengan kalimat, "Aku berasal dari tempat yang kalian pijak sekarang. Aku dulu juga sering diejek karena bermimpi terlalu tinggi. Tapi aku belajar satu hal,
Tidak ada yang terlalu tinggi kalau kita terus melangkah. Dan di antara barisan siswa itu, ada satu anak kecil yang menatap Rifki dengan mata berbinar, menyimpan mimpi yang mungkin akan mekar di waktu yang akan datang. Beberapa hari sebelum kepulangan Rifki, kabar mulai beredar di seluruh pelosok desa Tunggul Rejo. Ada yang bilang Rifki akan pulang membawa mobil mewah. Ada pula yang mengatakan ia akan mengundang wartawan untuk meliput. Meski tak ada yang tahu pasti, hampir seluruh warga bersiap menyambut kepulangannya. Di pelataran rumah tua ibunya, warga mulai berkumpul sejak pagi. Mereka membawa tikar, duduk berjejer sambil membayangkan sosok Rifki yang dulu mereka kenal sebagai bocah kurus berkulit legam kini akan turun dari mobil mahal lengkap dengan setelan jas. "Iki lo, nanti pasti dia pulang naik Fortuner, atau jangan-jangan Alphard," celetuk salah satu bapak sambil tertawa kecil. "Pasti keren banget sekarang ya, Rifki itu," timpal ibu-ibu lain yang sibuk mengipas balita mereka. Tapi waktu terus berjalan, dan tak ada suara mobil yang mendekat. Justru dari kejauhan, terdengar suara berderu keras. Makin lama makin jelas. Gong! Beberapa warga menoleh ke langit. Debu dan daun beterbangan. Tiba-tiba suara itu benar-benar di atas kepala mereka. Astagfirullah. Itu helikopter. Semua orang panik sekaligus terpukau. Di atas langit desa Tunggul Rejo, sebuah helikopter hitam elegan perlahan turun di lapangan kecil dekat rumah Rifki. Kaca depannya gelap, dan baling-balingnya berputar dengan cepat, memekakan telinga. Warga menutup wajah dari debu, namun tak bisa menyembunyikan rasa takjub mereka. Dari dalam helikopter, turun seorang pemuda dengan langkah tegap, kemeja putih lengan tergulung, celana bahan rapi, dan senyum tenang di wajahnya. "Itu Rifki, Ibu," ucap Rifki sambil berjalan ke arah perempuan tua yang berdiri terpaku. Ibu Rifki meneteskan air mata, lalu memeluk anaknya erat. "Rifki, anakku." Suasana penuh haru. Namun suasana berubah menjadi tawa kecil ketika salah satu teman masa kecilnya mendekat sambil terkekeh. "Gila kamu, Rifki. Dulu waktu kita kecil kamu bilang pengin punya helikopter. Kami semua pikir kamu ngelantur. Tapi sekarang ngelanturmu itu udah jadi nyata. Hebat kamu." Rifki tersenyum. "Dulu aku cuma percaya kalau mimpi itu harus dibesarkan, meskipun kita tinggal di tempat sekecil ini. Hari ini, aku cuma ingin membuktikan bahwa mimpi itu layak diperjuangkan." Tepuk tangan pecah dari warga. Seorang anak kecil menatap Rifki dengan mata berbinar. Ia mungkin tengah menanam mimpi baru di dalam hatinya. Dan sore itu, langit desa Tunggul Rejo dipenuhi rasa bangga. Bukan hanya karena kedatangan helikopter, tapi karena satu dari mereka, satu dari anak desa itu, telah membuktikan bahwa mimpi bisa terbang lebih tinggi dari langit sekalipun. Sejak kepulangannya yang menghebohkan itu, nama Rifki semakin dikenal. Bukan hanya di desa, tetapi juga di kota-kota tempat ia pernah bekerja dan belajar. Warga desa Tunggul Rejo masih sering membicarakan momen helikopter itu, bukan sekadar sebagai sensasi, melainkan sebagai bukti bahwa ketulusan, kerja keras, dan mimpi besar bisa menjebol batas-batas takdir. Rifki tidak berlama-lama menikmati sorotan. Beberapa hari setelah itu, ia memulai pembangunan sebuah pusat belajar dan pengembangan keterampilan di tanah kelahirannya. Di tempat itulah, anak-anak desa bisa belajar bisnis, teknologi, dan berbagai keterampilan hidup yang dulu hanya bisa ia baca dari buku di sudut perpustakaan Masjid Darul Mutakin. Kini giliran Rifki yang mengisi rak-rak buku di sana. Buku-buku yang ia tulis sendiri, berdasarkan pengalaman hidupnya, dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami siapa saja. Ia juga mendatangkan relawan dan sahabat-sahabatnya dari kota untuk berbagi ilmu kepada anak-anak desa. Namun di tengah semua kemajuan itu, Rifki tetap rendah hati. Ia masih sering duduk di warung kopi pinggir jalan, menyapa ibu-ibu di sawah, dan tak pernah lupa mencium tangan ibunya setiap pagi. Karena ia tahu, dirinya bukan siapa-siapa tanpa doa sang ibu. Ia bukan apa-apa tanpa keyakinannya kepada Allah yang selalu membukakan jalan ketika semua terasa buntu. Hari itu, Rifki menatap langit kampung yang biru. Di sebelahnya, berdiri anak-anak muda yang siap melangkah.
Mereka tersenyum, membawa buku catatan dan mimpi masing-masing. Mas Rifki, ucap salah satu dari mereka. Apa benar kita juga bisa seperti Mas? Rifki menjawab pelan. Kalian bukan cuma bisa. Kalian harus. Karena sejatinya, kampung bukan batas. Justru dari sanalah awal segalanya dimulai. Semoga kisah Rifki menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang, yang sedang merasa kecil, atau tak berarti. Percayalah, selama masih ada tekad, kerja keras, dan doa yang tak putus, Allah akan membukakan jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Semoga Allah memberkahi hidup kita semua, melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal, dan kekuatan untuk terus bertahan dalam jalan yang diridhnya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share kisah-kisah penuh hikmah dari Gava Story, agar semakin banyak orang yang terinspirasi dan menemukan jalan kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.